Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan contoh analisis data menggunakan rancangan acak lengkap. Di sini sudah ada data yang nantinya akan saya analisis menggunakan rancangan acak lengkap. Jadi pengaruh suhu di sini dinotasikan dengan huruf S pada proses bleaching terhadap kadar selulosa dari serat batang sorghum. Suhu terdiri dari 6 taraf, 10, 20, 30, 40, 50, dan 60 derajat Celcius. Kemudian dari perlakuan ini ada variabel tetap, di mana penelitian dilakukan dengan waktu proses 2 jam, jenis larutan hidrogen peroksida 20%, dan perbandingan larutan dengan bahan 10:1 volume per bobot, dan kecepatan pengaduk 150 rpm. Jadi di sini saya sudah menyiapkan data untuk menganalisis kadar selulosa, yaitu dengan perlakuan S10 sampai S60. S di sini merupakan suhu dan pengulangan sebanyak 2 kali. Kemudian untuk selanjutnya kita akan menghitung jumlah. Di sini kita menggunakan sama dengan sum, kemudian buka kurung, kita pilih ulangan pertama dan kedua, kemudian tutup kurung, enter. Untuk rata-ratanya kita menggunakan sama dengan AVE-RAGE, buka kurung, kemudian kita pilih data ulangan pertama dan kedua, tutup kurung, enter. Nah, untuk menentukan data-data selanjutnya, kita tinggal pilih jumlah dan rata-rata, kemudian kita drag ke bawah. Maka akan muncul hasilnya seperti ini. Selanjutnya, kita menghitung total kuadrat. Nah, untuk menghitung total kuadrat, kita menggunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan sum, buka kurung, kemudian kita pilih data ulangan pertama. Kita pilih, kemudian kita tutup kurung, enter. Nah, setelah itu kita hitung rata-ratanya menggunakan sama dengan AVE-RAGE, buka kurung, kita pilih lagi data ulangan pertama, tutup kurung, enter. Untuk menentukan data yang selanjutnya, kita tinggal drag saja untuk mempercepat pengerjaan, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, maka akan kita peroleh data seperti pada tabel tersebut. Untuk selanjutnya kita akan analisis data-data tersebut. Yang perlu kita lakukan, yang pertama kita klik data, kemudian data analisis, kemudian kita cari ANOVA single factor, kita klik OK. Untuk input range-nya kita akan pilih data perlakuan dan juga ulangan pertama dan kedua. Nah, setelah itu kita pilih row, jangan lupa centang. Kemudian untuk output range-nya kita pilih sel di mana data tersebut ingin kita letakkan. Nah, saya ingin meletakkannya di sini. Maka akan saya klik, kemudian kita klik OK. Klik OK. Kita pilih ulang perlakuan dan juga ulangan pertama dan kedua. Kemudian kita klik OK. Oke, maka akan muncul data seperti ini. Ini merupakan data deskriptif dari data yang kita buat. Nah, untuk ini adalah data covarian dari data. Nah, untuk ini kita ubah menjadi sumber keragaman, namun kita buat SK saja. Ini adalah jumlah kuadrat jika ini
Ini DB, derajat bebas. Ini KT, kuadrat tengah. Ini adalah F hitung. Ini udah benar value dan ini adalah F tabel 5%. Nah, setelah seperti ini, kita juga perlu mengganti yang ini menjadi perlakuan. Di sini kita ganti menjadi perlakuan. Untuk selanjutnya galat, dan untuk totalnya sudah benar. Nah, namun kita juga perlu tahu bagaimana data tersebut bisa diperoleh. Saya akan mengerjakannya secara manual. Sebelumnya kita perlu hitung faktor koreksinya terlebih dahulu. Caranya sudah ada di samping, jadi tinggal kita ikutin saja. Kita pilih total kuadrat, kemudian kuadrat dibagi count A kita pilih data ulangan pertama dan kedua, tutup kurung, enter, maka akan muncul nilainya. Nah, selanjutnya kita hitung untuk jumlah kuadrat total. Di sini sudah saya sediakan rumus-rumus yang akan kita gunakan. Nah, untuk jumlah kuadrat kita menggunakan sama dengan buka kurung sum SQ, buka kurung, kita pilih sum SQ, buka kurung, kita pilih data ulangan pertama dan kedua, tutup kurung, kemudian kita kurangin dengan faktor koreksinya, tutup kurung, enter, kemudian kita klik enter, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Ini sebenarnya sama, cuman kita ubah saja menjadi 5 desimal supaya dia kelihatan memang benar-benar sama. Nah, jadi hasilnya sama, berarti data yang kita peroleh memang sudah benar. Nah, untuk jumlah kuadrat perlakuan kita menggunakan rumus sum SQ, kemudian buka kurung, kita pilih jumlah, kemudian tutup kurung, kita dibagi count A, buka kurung, kemudian kita pilih data ulangan 1 dan 2, tutup kurung. Nah, kurungnya ada 2, hati-hati, kita perlu teliti dalam melihatnya karena mungkin saja ada kesalahan. Kemudian kita kurang dengan B19, kemudian jangan lupa tutup kurung lagi, kita klik yes, maka akan muncul hasilnya. Nah, hasilnya akan sama. Untuk JK galat kita cukup kurangkan JK total dengan JK perlakuan. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita akan menghitung derajat bebas totalnya terlebih dahulu. Nah, caranya kita pilih sama dengan count A,
buka kurung, kemudian kita pilih perlakuan S10 sampai S60 dikurang 1, kemudian kita klik enter. Harusnya ini adalah formula untuk perlakuan. Kita ulang. Untuk pertama kita klik count A, kemudian count A, buka kurung, kita pilih data ulangan pertama dan kedua. Kita lihat dulu, oh ini untuk perlakuan. Nah, kalau untuk perlakuan rumusnya sama seperti yang tadi, kita menggunakan data perlakuan S10 sampai S60, kemudian dikurang 1. Nah, akan muncul hasilnya. Dan untuk selanjutnya kita mencari derajat total. Derajat total harusnya ini menggunakan ulangan 1 dan 2 kemudian dikurang 1. Maka hasilnya akan sama dengan tabel yang sudah kita cari dengan data analisis. Untuk derajat bebas galatnya tinggal kita kurangin total dengan perlakuan, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Untuk selanjutnya kita menghitung KT perlakuan. Nah, KT perlakuan JK dibagi dengan derajat bebas, maka akan muncul hasilnya. Nah, untuk kuadrat tengah dari galat kita menggunakan sama dengan JK galat dibagi dengan DB galat, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Untuk F hitung itu rumusnya sama dengan KT perlakuan dibagi dengan KT galat, maka akan muncul nilainya seperti ini. Untuk F tabel 5% kita menggunakan sama dengan F inverse buka kurung 0,05 titik koma kemudian kita pilih salah, harusnya titik koma, kemudian kita pilih DB perlakuan, kemudian DB galat, kemudian enter. Nah, untuk F tabel 1% juga sama dengan F inverse, kemudian DB perlakuan titik koma DB (0,01). Maaf, ini harus kita ganti dengan 0,05-nya diganti dengan 0,01. Maka akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, untuk sig ini kita akan menggunakan formula sama dengan if buka kurung, di sini kita klik F hitungnya, F hitung lebih kecil dari F tabel 1%, kemudian titik koma NS, berarti di sini dia tidak nyata. Nah, kemudian titik koma kita klik if, selanjutnya buka kurung,
E43 lebih kecil dari H43, titik koma, bintang 1, titik koma, bintang 2. Bintang 2, kemudian tutup kurung. Salah, ini ada. Kemudian tutup kurung. Kita klik enter. Jika muncul seperti itu berarti ada kesalahan dengan formula yang kita buat. Nah, setelah muncul seperti ini kita klik kita lihat terlebih dahulu apa ada kesalahan. Jika memang masih ada kesalahan, kita cek lagi. Nah, kita lihat maka akan muncul seperti ini. Ini adalah yang benar, maka akan muncul dia bintang 1. Jadi jika dia bintang 1 berarti data tersebut berpengaruh nyata pada taraf 5%. Nah, maka data yang diperoleh akan sama dengan data yang diperoleh menggunakan data analisis. F hitung hanya lebih besar dari F tabel 5% dan lebih kecil dari F tabel 1%. Maka data tersebut berpengaruh nyata pada tabel 5%. Selanjutnya kita akan uji lanjut data tersebut. Nah, yang pertama adalah uji BNT. Jadi yang perlu kita siapkan datanya tersebut. Kita copy perlakuan, kemudian kita letakkan di sini. Lalu rata-ratanya kita copy, kemudian kita letakkan di sini. Untuk selanjutnya kita urutkan terlebih dahulu, klik data, kemudian ini dari kolom perlakuan kita urutkan dari besar ke kecil, kemudian kita klik OK. Nah, maka rata-ratanya akan berurut dari yang terbesar ke yang terkecil. Untuk selanjutnya kita perlu menghitung pembandingnya gitu. Caranya itu sudah ada seperti yang di samping. Kita tinggal copy saja. Kita copy, kemudian kita klik sama dengan Ctrl F, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, untuk menghitung selisihnya kita hanya mengurangkan data terbesar dan data terkecil. Jadi saya di sini klik F4 agar lebih mudah untuk melihat datanya seterusnya. Nah, maka akan muncul nilainya. Kemudian kita bandingkan apakah 2,28 lebih kecil atau lebih besar dari uji pembanding BNT-nya. Nah, jika lebih kecil berarti dia NS, tidak nyata. Kita tulis di sini NS. Nah, kita tinggal untuk selanjutnya kita tinggal drag, kemudian kita bandingkan dengan uji pembanding BNT-nya. Jika lebih kecil berarti dia NS, tidak nyata. Kemudian kita drag lagi, apakah dia lebih besar? Kalau dia memang lebih besar berarti dia adalah bintang, berpengaruh nyata. Ya, biasanya kalau sudah bintang seterusnya juga akan bintang. Nah, untuk selanjutnya kita lakukan hal yang sama. Kita kurangkan data terbesar, dikurangin,
data terkecil. Jangan lupa klik F4 supaya kita lebih mudah untuk melihat datanya. Sekarang dilakukan uji pembanding dari hasil yang sudah ditentukan. Jika memang lebih kecil, kita langsung klik kita tulis NS. Nah, seperti ini. Lakukan hal yang sama juga untuk data seterusnya. Kita kurangin data terbesar dikurang data terkecil. Data terbesar, klik F4, dikurangin data terkecil. Kemudian kita klik enter. Setelah itu dibandingkan. Di sini saya drag dulu untuk melihat nilainya. Jika memang lebih kecil, kita tulis NS, dan ini semua adalah NS. Nah, setelah seperti ini biasanya seterusnya juga akan NS, namun kita buat saja. Kita drag lagi, dan ini pasti NS karena dia lebih kecil. Dan untuk yang terakhir adalah kurangin data yang terbesar dan terkecil juga. Salah di sini sama dengan data terbesar dikurangin data terkecil. Kemudian klik enter, dan ini sudah pasti NS. Nah, untuk selanjutnya kita perlu menotasikan supaya memudahkan kita untuk menyimpulkan apakah ada perbedaan antar perlakuan. Caranya yaitu kita letakkan di sini A, lalu kita ubah warnanya supaya dia berbeda dengan yang lain dan lebih memudahkan kita untuk melihatnya. Ini ada kesalahan, harusnya A adalah NS. Nah, kita blok dulu, kemudian kita ubah warnanya. Nah, seperti ini. Kemudian ini juga kita bikin, di sini adalah B. Lalu kita blok lagi, kita ubah warnanya. Untuk yang di sini adalah C. Kemudian kita klik, warna berbeda. Nah, untuk A kita letakkan notasinya ada di sini. Ini adalah A, A, A. Dan untuk B, lakukan hal yang sama. Berarti tempatnya ada di sini. Berarti ini adalah AB, ini juga AB, dan yang di bawahnya ada. Berarti ini adalah ABC, ini BC, C, C. Maka akan muncul seperti ini. Untuk selanjutnya kita akan uji lanjut BNJ. Caranya sama saja seperti uji lanjut pada BNT. Nah, di sini kita copy saja ini karena dia sudah juga diurutkan dari terbesar ke terkecil. Jadi kita tidak perlu ulang 2 kali cara. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk nilai ini dilihat dari tabel BNJ. Jadi
pada data saya ada perlakuannya ada 6, kemudian derajat bebas galatnya ada 6, maka pada tabel akan muncul nilai 50,3. Nilai yang digunakan adalah nilai yang paling atas. Nah, selanjutnya untuk menghitung nilai ini sudah ada formula di samping, kita tinggal ikutin saja SQRT, kemudian kita klik KT galat dibagi count A, buka kurung, pilih data ulangan 1, 2, tutup kurung, kita enter. Nah, untuk menghitung nilai BNJ-nya, kita tinggal mengalihkan nilai ini, nilai dari tabel dikali dengan nilai ini, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Untuk menghitung selisih sama saja caranya dengan menghitung selisih BNT, caranya sama dengan nilai terbesar F4 dikurang nilai terkecil, kemudian enter. Setelah itu kita bandingkan dengan nilai BNJ. Jikalau lebih kecil berarti dia NS. Nah, kemudian kita drag ke bawah, lalu kita bandingkan lagi apakah lebih besar atau lebih kecil. Di sini dia lebih kecil berarti NS. Nah, ini jikalau sudah kita drag ke bawah, maka kita bandingkan apakah lebih besar atau lebih kecil. Di sini dia lebih besar, maka dia bintang. Kemudian ke bawah juga pasti sudah bintang. Nah, untuk selanjutnya lakukan hal yang sama dengan nilai terbesar dikurangin nilai terkecil. Kemudian enter. Lalu bandingkan dengan nilai BNJ, apakah lebih besar atau lebih kecil. Di sini lebih kecil, maka dia NS. Lalu kita drag lagi ke bawah, dia juga lebih kecil berarti NS. Nah, kita drag semua sampai ke bawah aja. Nah, ini di sini dia sudah bintang karena dia lebih besar. Nah, lakukan hal yang sama seperti yang tadi, sama dengan nilai terbesar, nilai rata lebih terbesar dikurangi nilai rata yang lebih kecil. Kemudian kita drag, lalu di sini dia sudah nilainya terkecil, makanya dia NS. Sebenarnya ini sudah sama saja dengan yang di BNT, namun untuk melengkapi kita isi saja, kita pilih data dari BNT saja karena ini berfungsi hanya untuk melengkapi tabelnya saja. Jikalau tidak ada juga sebenarnya bisa. Jadi kita copy, kita buat di sini. Nah, setelah itu kita lakukan hal yang sama seperti pada di BNT tadi. Di sini kita letakkan A, kemudian kita ubah warnanya supaya berbeda, supaya lebih memudahkan kita untuk melihat. Nah, di sini B, kemudian kita ubah lagi, ini C. Dia kita drag sampai NS saja. Kalau bintangnya tidak perlu. Nah, di sini A terletak di notasi ini. A. Nah, di sini B. Ini B, kemudian ini B. Nah, untuk C
dia di sini. Ini ABC. Di bawahnya ini ada CC. Maka akan muncul seperti ini notasinya. Kemudian untuk selanjutnya kita uji lanjut menggunakan metode Duncan. Nah, datanya sama seperti ini, kita tinggal copy ini saja. Kemudian kita buat di sini. Nah, seperti ini. Dan untuk pembandingnya ini ada digunakan dari 2 sampai 6 karena dia perlakuannya ada 6. Jadi dimulai dari 2. Untuk selanjutnya, untuk nilai dari ini bisa dilihat pada tabel Duncan. Jadi kita bisa cari di tabel tersebut dan sesuai dengan ada berapa banyak perlakuan yang kita pada data kita, dan juga hasil dari derajat bebas galatnya. Jadi data yang saya peroleh seperti ini karena perlakuan ada 6 dan derajat bebasnya juga kebetulan 6. Lalu untuk menghitung ini, kita terlebih dahulu hitung ini. Formulasinya sudah ada seperti di samping, kita tinggal ikut saja sama dengan SIRT. Kemudian itu KT galat dibagi count A buka kurung ulangan 1 2 tutup kurung, kemudian enter, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Lalu untuk tabel ini kita tinggal mengalikan nilai ini dikali dengan hasil ini. Jangan lupa tekan F4 untuk pengaliannya selanjutnya gitu. Jadi kita tidak perlu lagi menghitung satu persatu. Kita tinggal drag ke bawah, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, untuk mencari selisihnya sama saja dengan metode yang lain. Kita tinggal mengurangkan rata terbesar dikurangi rata terkecil. Kemudian kita lihat pembandingnya ini, pembandingnya dengan ini. Kita lihat lebih besar atau lebih kecil. Jika lebih kecil berarti dia NS. Nah, begitu juga untuk selanjutnya. Kita lihat apakah dia lebih besar atau lebih kecil. Nah, di sini dia lebih kecil. Jadi dia NS. Nah, begitu juga untuk seterusnya. Kita drag ke bawah, lalu maka muncul hasilnya, kemudian kita bandingkan. Nah, di sini dia sudah lebih besar. Jadi kita buat bintang. Nah, otomatis di bawah semua juga sudah bintang karena dia lebih besar gitu. Nah, untuk selanjutnya juga sama, kita kurangin rata terbesar dikurangin rata terkecil. Nah, maka muncul dia seperti ini. Kemudian kita bandingkan. Berarti dia di sini lebih kecil, berarti NS. Nah, untuk selanjutnya juga sama, kita drag. Lalu bandingkan, di sini dia sudah jelas lebih kecil. Kemudian kita bikin NS. Nah, untuk selanjutnya kita drag ke bawah. Di sini dia sudah lebih besar. Sudah lebih besar, maka otomatis dia adalah bintang. Harus disesuaikan ini dengan tabel yang itu gitu. Bintang. Ini juga sudah bintang. Nah, untuk selanjutnya sama dengan ini dikurangin
dengan ini. Kemudian enter. Dia hasilnya sudah lebih kecil semua. Jadi ini adalah NS. Seharusnya sudah sampai di sini saja bisa, namun untuk melengkapi datanya supaya sama dengan yang sebelumnya, kita buat saja. Kita kurangkan dengan ini. Kemudian ini sudah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Enter. Di sini dia juga pasti sudah lebih kecil. Ini juga NS. Untuk ini yang terakhir, ini dikurangin dengan nilai rata terakhir. Nah, ini dia selisihnya. Lalu untuk selanjutnya sama dengan metode yang lain, kita notasikan. Di sini kita bikin A, kemudian ini kita ubah lagi warnanya supaya dia lebih jelas dan kita lebih mudah untuk membedakannya. Nah, seperti ini. Lalu ini kita bikin B, lalu kita warnain lagi. Lalu ini adalah C, kemudian kita blok, kita warnain. Lalu untuk mengisi notasinya adalah seperti ini ya. Kita lihat letaknya di mana. Di sini adalah A. Sebenarnya sama dengan notasi yang lain, namun kita buat saja supaya dia memang kelihatan gitu. Ini adalah AB dan ini C. Ini adalah ABC. Ini BC ya. Dan ini adalah C. Ini adalah C. Jadi ini adalah notasi dari Duncan. Nah, setelah seperti ini kesimpulannya, kita lihat jadi di sini pengaruh suhu bleaching terhadap kadar selulosa dari serat batang sorghum. Nah, dari berdasarkan analisis ANOVA bahwa perlakuan suhu itu berpengaruh nyata terhadap kadar selulosa yang dihasilkan dari proses bleaching. Dia berpengaruh nyata, maka harus kita lakukan uji lanjut. Nah, di sini saya lihat simpulkan dari metode Duncan saja. Nah, di sini perlakuan suhu kelihatan jelas sangat berpengaruh terhadap kadar selulosa yang dihasilkan. Oleh sebab itu, kita harus menentukan suhu yang cocok untuk bisa menghasilkan kadar selulosa yang tertinggi. Dan saya memilih pada suhu 60 dengan rata 36,78% karena relatif berbeda dengan perlakuan lainnya. Namun sebenarnya suhu 50 tidak berbeda nyata dengan suhu 60. Namun dia juga tidak berbeda nyata dengan 20 dan yang lain. Maka saya memilih pada suhu 60 derajat Celcius. Sekian yang saya dapat jelaskan mengenai rancangan acak lengkap. Kiranya dapat dipahami, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. There's not much to do when all I can is thinking about you.